Budi yang memiliki latar belakang sebagai seorang bankir merasa bingung dan tidak pede bisa menjalankan instruksi tersebut dengan baik. Pasalnya ia tidak memiliki pengalaman apapun di bidang kesehatan. Mundur, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kaos gue keren ya. Ini kaos bikinan anak-anak MPR ya. Ini nanti di bawah gue cantumin nomor yang bisa kalian hubungi untuk pemesanan ya. Ini dari anak-anak MPR, digunakan untuk kepentingan operasional MPR. Kalau kalian suka, nggak ada paksaan. Nah, belakangnya tulisannya baca ada. MPR, Majelis Pemerintahan Rakyat, tetap santuy, tetap akal sehat, jangan lupa ngopi. Nah, ini kaosnya, langsung hubungi untuk pemesanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gue Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap akal sehat, jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan yang berbahagia. Dan kalau ada yang sakit dari kalian, mudah-mudahan itu jadi sakit, penghapus dosa, penambah pahala. Dan mudah-mudahan kalian sehat seperti sedia kala. Amin. Udah mulai lancar gue ngerem ya. Gue konten kali ini ditemenin ada dua sahabat gue dulu ya. Dulu masih zaman jahiliyah banget gitu. Jadi ketemu mereka itu waktu zaman masih tanduk 17 dia. Sekarang tanduknya tinggal berapa deh? 4/4. Enggak lah, nggak kelihatan kalian. Dan insya Allah gue mau bahas konten gue kali ini adalah tentang ada keren pernyataan dari Bapak Menkes Budi Gunawan yang terhormat. Bapak sehat? Bisa loh Bapak ngomong begini nih. Memang zaman udah akhir guys. Tak punya perasaan. Alasan Budi Gunawan jadi Menteri Jokowi. Wah, nggak punya perasaan, pamer. Keren loh ya. Habis gini umpamanya tuh ada lomba gitu ya. Lomba itu biasa keterampilan yang bagus gitu ya. Itu nanti mungkin ada award. Apa award itu? Penghargaannya. Menteri paling sadis award. Wah, diraih oleh gitu ya. Cara mencekik rakyat yang paling hebat. Koruptor muda berbakat kita. Begitu kali ya. Tapi kan itu kita baca dulu beritanya, cuman tak punya perasaan. Perasaan itu di hati, berarti nggak punya hati ya. Ini kenapa makin serem gue ya? Tahan. Kita baca nih beritanya dari CNBC Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kembali membuka tabir alasan Presiden Joko Widodo menunjuk dirinya menjadi orang nomor 1 di Kementerian Kesehatan. Ya karena memang patut dipertanyakan sih ya, Kementerian Kesehatan baru kali ini yang bukan dokter gitu. Dia wakil menteri BUMN sebelumnya, jadi ada bisnisnya di situ. Makanya waktu kesehatan jadi begini, apakah ini memang sengaja tujuannya tak punya perasaan agar bisa berbisnis dengan rakyat? Mungkin saja, mungkin tidak. Mikir deh lo rakyat. Berbicara dalam seminar presidensi G20 kepemimpinan untuk dunia di Universitas Gadjah Mada, Budi mengatakan Jokowi menginginkan sosok yang tak punya perasaan untuk mengisi pos kesehatan. Ini reaksinya gue rada berat gitu. Kalau gue mungkin ini kalau gue kan beda ya gue sama Pak Jokowi ya. Udah, kalau gue lu jadi menteri lu. Dah lu jadi menteri. Karena lu nggak punya perasaan. Orang mati biarin. Mati laminating. Kan nggak punya perasaan ya. Kalau gue jadi ditaruh saja yang nggak ada perasaannya, ditaruh ke sana. Ya, udah jalanin saja tugasnya beliau, kata Budi Selasa. 17 Maret 2022. Ini gue sumpah, ini reaksi gue kali ini menggugah apa tuh? Membangkitkan asam lambung. Aduh, Mi.
Mudah-mudahan umi gue umur panjang sehat afiat ya Allah. Jokowi, kata Budi, mengatakan bahwa krisis akibat pandemi COVID-19 telah memaksa pemerintah untuk melakukan reformasi. Dibutuhkan sosok yang tepat untuk menjalankan reformasi secara menyeluruh. Kalau orang kesehatan berat reformnya karena terlalu banyak perasaannya. Enggak juga sih, Pak. Sumpah. Iya. Ini kalau orang kesehatan aja nggak punya perasaan, terus gimana, Pak? Lu udah pernah kan kita nolong pasien yang mau melahirkan waktu itu nggak punya biaya ya? Ya, akhirnya kita yang nolong kan? Perasaannya di kita atau di orang kesehatannya? Lu pada tahu aja ya, kalau gue lagi menggerutu begitu itu artinya harus dengan bahasa kolbu gitu. Lu harus melihat body language gue. Anjir, kayak body language. Karena body language itu tidak ada undang-undang ITE-nya. Frasa kalimat yang terucap oleh lisan itu yang ada UID-nya. Jadi menanggapi tentang masalah reformasi kesehatan yang perlu orang nggak perasaan itu adalah tanggapan Pak reaksi Pak kepada Pak Budi Gunawan aja dulu. Setelah ngopi Pak. Artiin diri dah tuh. Yang paham gue ya paham. Gitu. Apa Pak Budi mau paham saya? Ayo diskusi. Aduh. Ya kan supaya paham kan terjadinya diskusi ya. Kenapa Pak Budi nggak mau diskusi ya? Mungkin karena Budi yang memiliki latar belakang sebagai seorang bankir merasa bingung dan tidak pede bisa menjalankan instruksi tersebut dengan baik. Pasalnya ia tidak memiliki pengalaman apapun di bidang kesehatan. Mundur Pak. Kalau tidak bisa, tidak sanggup, mundur lah. Iya nggak sih? Kita dulu masih kecil-kecil nih, masih kecil-kecil. Wah, ini kan mau bulan puasa tuh. Pas puasa kita disuruh ke pasar gitu, kita ngerasa nggak sanggup, kita bilang mau nyokap kita, wah panas, jangan dulu nggak sanggup gitu, kan begitu ya. Bapak nggak sanggup tapi lanjut. Yang korban rakyat kalau begitu nantinya Pak. Kalau nggak sanggup aja gitu, nggak usah. Setiap kali ada krisis Indonesia berhasil melakukan reformasi besar, tegasnya besar sekali Pak. Besar kali. Jadi cuma segitu aja beritanya ini guys, tapi udah serem juga. Jadi intinya ya Pak Budi itu nggak punya perasaan. Kalau Babe, nih gue juga mau ngomong, kalau Pak Budi berani mengaku dirinya nggak punya perasaan, kalau gue mau mengaku buat seluruh apa nih viewers gue di YouTube, kalau saya Pak, saya mending jadi binatang kayak saya Pak. Ya, kenapa? Karena binatang masih punya perasaan, Pak. Manusia itu dinilai dari perasaannya, Pak. Manusia dinilai dari perasaannya. Kalau udah nggak punya perasaan, itu kalau dalam Islam, Pak, dalam agama kami Islam, ulaika kal an'am bal hum adall. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang seperti binatang, bahkan lebih sesat. Jadi lebih hina dari binatang gitu. Kalau gue mending jadi binatang sih, kalau gue. Kenapa? Kucing itu mulai kucing kecil, kucing kampung, kucing kanggora sampai singa itu taringnya bisa merobek-robek daging, mengoyak-ngoyak daging. Tapi untuk menggendong anaknya, taring itu tidak menyebabkan luka walaupun sebesar lubang jarum. Dan apalagi buaya itu rahangnya bisa menghancurkan tulang. Ya, buaya itu rahangnya bisa menghancurkan tulang belulang, tapi untuk anaknya menggendong anak itu rahang buaya, anaknya aman. Apalagi binatang, ular, ayam sampai berantem sama elang, ada tuh videonya, menjaga anaknya, masih punya perasaan gitu. Binatang aja masih punya perasaan, Pak. Binatang. Jadi ya ini kembali kepada netizen, kalian mau milih jadi apa? Kalau gue berusaha jadi manusia yang baik dengan perasaan, walaupun nggak bisa ya mendingan dikit turun dikit, gue kayak binatang deh nggak apa-apa, tapi masih punya perasaan. Gue nggak mau jadi manusia yang nggak punya perasaan, akhirnya lebih hina dari binatang. Itu aja dari gue. Gue minta maaf kalau ada salah ya. Pak Budi sehat, kapan Pak diskusi sama rakyat masalah pandemi ini Pak? Kan Bapak ngaku sendiri kalau Bapak bukan berpengalaman. Dah Pak, sama-sama nggak pengalaman kita adu data gitu nggak Pak? Iya kan, bener ya? Sudah berapa kali kami datangi Pak, nanti kami datangi lagi tanggal 22 nih kayaknya. Iya kami datangi lagi kayaknya. Lah Pak, sama-sama latar belakangnya bukan orang kesehatan, masa Bapak nggak berani punya data? Kan tim Bapak hebat. Lah, ya kan demi rakyat Indonesia Pak. Bapak ini bertugas untuk rakyat Indonesia, bukan ya, tapi sudahlah itu Bapak. Udah ya, gue minta maaf kalau ada salah ya.
Buat Pak Budi, insya Allah Bapak akan diberikan perasaan, Pak. Dan buat rakyat Indonesia, lu tahu sekarang menteri lu ngaku sendiri nggak punya perasaan. Jadi wajar aja kalau mandatori ini diteruskan. Karena yang meneruskan mandatori memang perlu orang-orang yang nggak punya perasaan ya, Pak ya. Oke, gua minta maaf kalau ada salah ya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naudzubillah kalau sampai nggak punya perasaan. Serem. Gimana anak sama keluarganya ya?